Mengundang 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 untuk hadir dalam agenda penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas atau Paku Integritas. Acara Paku Integritas dibuka Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango, Saudara. Dalam pembukaannya, Nawawi menegaskan agenda malam ini bukan semata-mata upaya untuk memperbaiki citra KPK yang terpuruk dari rasa kepercayaan masyarakat. Menurut Nawawi, kegiatan ini merupakan program kerja KPK sebagai wujud penegakan pencegahan anti korupsi. Lalu apa saja, Saudara, yang menjadi poin penting dalam pembekalan anti korupsi Paku Integritas yang diselenggarakan Lembaga Anti Rasuah KPK? Kita tanyakan lebih jelas kepada jurnalis Kompas TV Rianda Mardanus. Selamat malam, Yanda. Jadi apa saja nih, Yanda, poin utama yang disampaikan dalam pembekalan anti korupsi yang diselenggarakan KPK ini? Iya, memang banyak poin yang kemudian disampaikan utamanya oleh pimpinan KPK tadi ketika membuka acara Paku Integritas di Gedung Merah Putih KPK. Berhasil mengundang 3 pasangan calon di tengah agenda padat mereka berkampanye. Ini tentu juga menjadi penting bagi para paslon untuk kemudian menampilkan diri mereka di gedung KPK saat ini demi meningkatkan juga citra dan juga komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. Tadi beberapa poin memang disampaikan, tapi ada satu garis bawah yang tadi disampaikan oleh pimpinan KPK, yakni bahwa pemberantasan korupsi ini bukan hanya sekedar soal penindakan, tapi juga pencegahan dan pendidikan anti korupsi yang harus diberikan kepada masyarakat sejak dini. Nah, poin-poin berikutnya memang tadi KPK menyadari KPK tidak bisa bekerja sendiri dan butuh dukungan lembaga-lembaga lain, utamanya lembaga penegak hukum, polisi, kejaksaan, kemudian juga lembaga-lembaga yang mengawasi masalah keuangan seperti PPATK salah satu contohnya. Tanpa sebuah koordinasi yang baik tentu KPK tidak bisa bekerja dengan optimal. Kemudian juga tadi disampaikan oleh pimpinan KPK salah satunya Nurul Gufron terkait dengan data-data lebih ke penurunan sebenarnya, Yasir. Karena salah satunya saja, contohnya ada indeks persepsi korupsi yang tadi ditampilkan di depan layar kepada seluruh yang hadir tadi, tim ses dan juga 3 pasangan calon yang semuanya hadir. Ini ada fakta bahwa dari tahun 2014 ketika angka indeks persepsi korupsi kita sudah dinilai baik 34 dan itu terus meningkat, tapi pada akhirnya di tahun 2022 lalu indeks persepsi kembali lagi ke angka 34 yang kemudian disampaikan Nurul Gufron inilah angka yang kemudian stagnan. Sudah naik kemudian turun lagi dan tentu itu yang menjadi PR saat ini untuk dikerjakan oleh KPK bagaimana kemudian indeks persepsi korupsi ini harus ditingkatkan kembali bersama juga dengan indeks-indeks lainnya. Kemudian juga tadi ada fakta unik yang disampaikan Nurul Gufron di mana ia mengamati bahwa negara-negara yang kemudian indeks persepsi korupsinya baik, ini merupakan negara-negara yang fokus pendapatan negaranya ini adalah dari bidang jasa dan perdagangan. Ia mencontohkan negara-negara di Skandinavia. Sementara itu negara-negara seperti negara Amerika Latin dan Asia ini disoroti indeks persepsinya yang dalam tanda kutip kurang baik atau stagnan, yang fokus pada ekstraksi sumber daya alam seperti tambang, minyak, dan lain-lainnya, di mana membutuhkan sebuah relasi antara penguasa dan juga pengusaha, yang kemudian nilai IPK-nya atau indeks persepsi korupsinya ini dinilai stagnan. Itu yang kemudian juga tadi diharapkan agar pimpinan atau 3 paslon ini ketika nanti memimpin bisa betul-betul juga membenahi dari sisi tersebut. Yasir. Kemudian terkait dengan poin-poin yang disampaikan ini, apakah ketiga paslon ini juga diminta untuk menandatangani begitu Fakta Integritas Pemberantasan Korupsi? Ya, tadi kalau kita lihat memang ada satu acara seremoni pemakaian jas Paku Integritas begitu ya yang kemudian dikenakan langsung oleh sejumlah pimpinan KPK kepada seluruh pasangan calon yang sebenarnya ini secara simbolis meminta atau mengharapkan para paslon benar-benar berkomitmen dalam hal pemberantasan korupsi. Kemudian juga kalau tadi kita sorti memang ketiga paslon ini mengiyakan dan mengamini apa yang kemudian disampaikan oleh pimpinan KPK terkait dengan bagaimana kemudian pemberantasan korupsi ini tidak hanya berat atau dititik beratkan pada penindakan, tapi juga harus dinilai dari pencegahan. Sejumlah hal tadi disampaikan oleh ketiga paslon yang kemudian menarik kalau kami tadi coba garis bawahi sedikit yang disampaikan oleh Capres nomor urut 1 misalnya Anies Baswedan, ia ingin mengembalikan kepercayaan publik
terkait dengan KPK. Karena kita tahu hingga saat ini juga KPK tengah dilanda badai begitu ya, yang tak kunjung berhenti. Salah satu fakta barunya adalah hari ini juga sebenarnya tadi ada sidang 93 pegawai KPK yang diduga ini menerima pungli dari para tahanan di rutan KPK. Itu yang kemudian juga disoroti akhirnya oleh pasangan calon nomor 2 Prabowo Gibran. Tadi Prabowo juga menyampaikan bahwa kesejahteraan para pejabat yang memegang anggaran-anggaran besar ini seharusnya lebih diperhatikan lagi, dan ia juga tadi menyoroti soal hakim yang di luar negeri ini diberikan jabatan seumur hidup. Tadi dititik beratkan juga kepada bagaimana kemudian LHKPN ini benar-benar memang harus dipegang teguh, dan juga transparansi LHKPN ini juga menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Kemudian dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak berbeda jauh, tapi tadi Ganjar juga sangat menitik beratkan kepada digitalisasi, kemudian juga bagaimana pimpinan, ini pucuk pimpinan. Tadi ia mencontohkan beberapa ceritanya, ngobrol begitu ya, dengan situasi yang lebih dialogis terhadap beberapa orang yang ia kemudian sampaikan atau ia nilai bahwa pemberantasan korupsi ini harus benar-benar diberikan contohnya oleh pucuk pimpinan teratas. Itulah yang kemudian juga tentunya kita harapkan good governance yang dimulai dari contoh pimpinan paling atas, dalam hal ini adalah presiden dan wakil presiden, yang kemudian kita harapkan nanti ini bisa kemudian turun ke bawah dan lebih memperbaiki pemberantasan korupsi di Indonesia, bukan hanya penindakannya tapi juga pencegahan dan juga pendidikan anti korupsi yang benar-benar tertanam di masyarakat Indonesia, di setiap kelembagaan ataupun di seluruh hal yang kemudian ini berpotensi terjadi KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme juga di sana. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rianda Barnadus atas informasinya terkait dengan pembekalan anti korupsi Paku Integritas.